Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahu wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh musholat al-istiqomah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan untuk kita semuanya, wabil khusus nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka taat kepada Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dinilai mulia di sisi Allah dan menjadi amal timbangan yang memberatkan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia agung pilihan kita, pilihan Allah, yang menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani, mengikuti apa-apa yang diperintahkan serta apa-apa yang disunahkan atau yang dicontohkan, serta menghindarkan diri dari apa yang dilarang. Dengan itu mudah-mudahan kita mendapat syafaat pada yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ditodong, yang sedianya saya sudah ikut di sini sejak 31 ini. Cari ilmu tujuannya untuk mendapatkan ilmu, tapi kali ini baru dapat 2 kali ditodong untuk menyampaikan. Kadang-kadang nasib saya begitu, tapi mudah-mudahan memang kita hidup ini antara belajar atau mengajar. Jadi walaupun satu ayat sampaikan, mudah-mudahan manfaat dengan tanpa persiapan apapun apa sesungguhnya yang harus saya sampaikan ke hadapan bapak-bapak dan jamaah semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat manfaat bagi saya, keluarga saya maupun seluruhnya, seluruh yang ada di kiri kanan saya. Mudah-mudahan menjadi sahabat dunia akhirat yang saling menjaga, saling mengantarkan ke akhirat dalam keadaan baik dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini alhamdulillah diberikan oleh Allah hujan walaupun sedikit, sekalipun di meja saya belum ada air, tapi di luar sana sudah ada, sehingga kalau ada tercekik ya nggak apa-apa, sebentar lagi juga datang. Bapak-bapak dan saudara-saudara, air putih aja nggak apa-apa, karena sebenarnya kalau kamu takut-takut sehingga nggak tercekik. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tadi saya lafazkan pada mukadimah, di dalam mukadimah saya sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Allah mengambil sumpah, mengambil janji
kepada Bani Israel yang sesungguhnya janji ini bukan hanya Bani Israel tapi seluruh manusia, sebagaimana tertulis dalam Quran ayat 83, wahai Bani Israel, tatkala kami mengambil janji denganmu, mengambil sumpah denganmu, la ta'buduna illallah, jangan sekali-kali engkau mengambil suatu persembahan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sih sebetulnya yang disebut persembahan? Persembahan adalah pengabdian, rasa bakti, rasa mementingkan. Sebab kalau sudah bakti, sudah dipentingkan, maka yang lain menjadi tidak penting. Lalu bagaimana cara meletakkan rasa penting itu? Penting itu, kita itu juga masih perlu dunia, perlu teman, perlu kendaraan. Apakah yang lain tidak penting? Maaf, ini tidak menjadi penting. Pada saat la ta'buduna illallah, jangan sekali-kali engkau mengambil persembahan kecuali kepada Allah. Di antara kita kadang-kadang bekerja lebih penting dari sholat. Bahkan banyak orang yang meninggalkan sholat karena kerja. Ada orang yang penting dengan anak-anaknya, dengan istrinya, sehingga Allah mengingatkan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika minallahi wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau dilupakan oleh anak-anakmu dan hartamu. Barang siapa yang mengerjakan demikian itu, maka mereka itulah adalah orang-orang yang rugi. Alhamdulillah yang hadir ke mushola ini adalah orang-orang yang mementingkan Allah. Tentu selimut, apalagi dingin, tentu lebih nikmat dibanding pagi-pagi menuju mushola al-istiqomah dalam rangka taat kepada Allah. Tapi orang-orang yang mengharap keridhaan Allah hadir ke mushola dengan niat untuk taat kepada Allah, dengan niat mencari ilmu, dengan niat untuk zikir kepada Allah, ini lebih penting. Mudah-mudahan ini bagian dari persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada saat kita menganalisa, menyembah itu artinya mementingkan, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang samar-samar. Maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik atau menyembah Allah yang samar. Karena yang samar-samar itu kita ini kadang-kadang terganggu. Entah itu infak yang diperlihatkan, atau bacaan sholat yang diperdengarkan, atau riwayat kebaikan-kebaikan kita yang diceritakan. Jadi ada 3 perkara yang menjadikan persembahan kita itu masuk dalam kategori syirik. Dan syirik itu bisa samar, bisa jelas. Kalau betul-betul diniatkan sholatnya untuk mendapatkan riwayat atau ro'ak dari manusia lain, maka sholat itu riya. Kalau infaknya itu dimaksudkan untuk mendapatkan pandangan manusia, maka yang demikian itu juga riya. Riya itu syirik kecil. Jika itu dimaksudkan 100% untuk mendapatkan pandangan dan sanjungan manusia, maka itu syirik besar.
Dan hendaklah kita harus menghindarkan dari syirik-syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Karena syirik kecil itu diumpamakan seperti semut hitam yang jalan di atas benang hitam di waktu malam. Bisa lihat nggak kita? Susah ya Pak ya? Lihat semut hitam jalan di atas benang hitam, jalan di waktu malam. Waduh, susah, jalannya susah. Sudah cukup putih. Sehingga kita harus hati-hati melihat, karena itu adanya di hati kita. Syirik kecil atau syirik yang melintasi kita itu, kita menjadikan amalan-amalan kita suatu ketika menjadi hilang atau tidak ada. Maka la ta'buduna illallah. Dan syirik-syirik besar terang, banyak sekali orang yang masuk dalam perangkat syirik besar, dan yang demikian itu mereka tidak menyadari bahwa konsekuensinya itu sangat besar, dunia maupun akhirat. Di dalam orang mencari kedikdayaan, kekayaan, kegantengan, kecantikan, tidak sedikit yang menggunakan sales atau tenaga dari golongan jin yang mencari kekayaan. Mungkin di antara kita pernah mendengar, tapi kalau melakukan saya yakin yang ada di sini tidak ada. Ada ke Gunung Kawi, ada di macam-macam tempat-tempat pencarian kekayaan yang mereka itu pakai tumbal gunung, Kemukus, macam-macam ya. Di Gunung Gede juga ada. Di Gunung Gede saya pernah mendapat cerita dari teman saya sudah pernah cerita belum ya, mudah-mudahan belum kan. Ada teman saya namanya Pak Sugiono. Pak Sugiono itu cerita kepada saya bahwa Sugiono, bukan Sugiono, karena beliau itu cerita kepada saya bahwa itu betul-betul ada. Suatu ketika beliau tuh, teman saya tuh datang ke Gunung Gede untuk mencari tahu, bukan semata-mata, sehingga datang ke tempat itu lalu ketemu dengan kuncinya, kunci tempat pesugihan itu. Inilah ta'buduna illallah, kunci. Lalu sebelum sampai masuk ke wilayahnya, dia suruh ngaca. Pada saat ngaca itu tidak tampak wajah dirinya. Yang tampak adalah ibunya, istrinya, dan anak gadisnya. Sesudah tampak itu, lalu ketemu sama kuncen. Lalu dia suruh tawaf, tapi arahnya berbalik, sepeda dengan tawafnya orang haji. Suruh keliling di tempat pemakaman yang kunjungi itu. Dan tawafnya pun 7 kali. Sesudah 7 kali, arahnya beda dengan arah tawafnya orang muslim, tapi dia mengelilinginya searah dengan jarum jam. Kalau kita berbalik dengan arah jarum jam. Sesudah tawaf 7 kali, lokasi itu berubah menjadi sebuah perkotaan. Sesudah menjadi istana, masih ketemu sama kuncen, ketemu sama yang empunya istana itu. Lalu ditanyakan, apa maksudnya? Maksudnya apa? Ya, ingin sesuatu yang menyenangkan, jawabnya begitu. Sesudah ditanyakan apa yang menyenangkan, kepengen kaya, iya. Lalu ditanyakan apa yang menjadi persyaratan, yaitu yang tadi kamu lihat. Jadi ibunya, istrinya, dan anaknya. Pada saat ditanya untuk apa, dijawab oleh yang mempunyai istana, untuk di sini. Untuk di sini untuk apa? Dijawab lagi, untuk di sini. Untuk apa? Untuk di sini. Tidak terjadi suatu kata kesepakat
Akhirnya teman saya itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika itu dirinya merasa ditempelin sampai pingsan. Dari jam 11 siang bangun-bangun jam 7 malam. Ini memang ada faktanya seperti itu. Dan karena memang dia tidak bermaksud untuk mencari pesugihan, karena konsekuensi akhiratnya menjadi sebuah kemusyrikan, dan ibu, anak, dan istrinya itu dimaksudkan setidak-tidaknya satu diantaranya dimulai untuk menjadi tumbal, maka ia tidak sepakat. Dan pada jam 7 malam dia sadar, dan sadar dalam keadaan suasana sudah gelap gulita, dan dia pulang menuju alamat yang dituju sangat sulit, sehingga menjelang subuh atau subuh baru bisa ketemu kampung. Alhamdulillah dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak dimatikan oleh golongan jin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di antara orang-orang pencari kesugihan itu, atau bahkan orang-orang yang melanggar di dalam kalangan golongan jin, sering kita mendengar di Gunung Gede itu orang yang meninggal lalu jasadnya sekian lama baru diketemukan, padahal di tempat itu sudah dilintasi oleh orang-orang yang mencarinya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari itu, karena syirik besar maupun syirik kecil itu akan bahaya, maupun dunia maupun akhirat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hati-hatilah kita semuanya, karena di dalam praktek kesyirikan itu sebagaimana kita juga melanggar. Kalau itu sampai dilanggar, maka prinsip yang pertama di dalam Al-Fatihah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita bisa petik adalah seberapa besar tingkat kepasrahannya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seberapa besar tingkat ingin lepasnya dari kemusyrikan, sehingga kepada malaikat pun nggak mau minta tolong. Betul nggak? Ini perlu diambil pelajaran. Jangan sampai gampang-gampang minta pertolongan kepada penghuni makam, kepada Jibril yang datang ke hadapan Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim menolaknya. Dan kalau kita ingin bersih, tentunya coba yuk kita bareng-bareng lafazkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tatkala engkau semuanya itu dijihadi, dikerasi, diperintahkan dengan sungguh-sungguh, ala antusyrika bihi syai'an, diperintahkan untuk berbuat syirik terhadap sesuatu, fala tuti'huma, jangan ikuti itu, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan sahabatilah, temanilah, akrabilah, dan pergaulilah dalam urusan dunia ma'rufah, dengan baik. Sehingga kalau kita, orang tua kita syirik, lalu kita tidak bisa ingatkan, maka urusan kita dengan orang tua kita adalah urusan dunianya saja. Tapi kalau orang tua kita dunia akhiratnya lurus, maka kita ikuti dunia akhiratnya. Ada perintah sholat, kita ikuti sholatnya. Perintah untuk tahajud lewat orang tua, lewat guru kita, orang tua kita patuhi, supaya orang tua kita itu dapat nilai tahajud. Kita diperintahkan untuk sholat sunnah, orang tua kita memerintahkan, kita laksanakan dengan patuh kepada Allah, mengikuti orang tuanya, dan orang tua senang, maka orang tua dapat pahala. Tanpa kita niatkan untuk memberikan pahala, orang tua dapat pahala, karena beliau memerintahkan untuk sholat sunnah.
yang demikian itu, maka ini masuk wabil walidaini ihsana. Sebaliknya kalau sebagaimana dalam surat Luqman itu dikerasi, dijihadi oleh orang tua kita, oleh jihada. Yang syirik itu kita harus belajar apa-apa yang menjadi sebuah kesyirikan itu, maka fala tudihuma, jangan ikuti. Dan bagaimana kalau orang tua itu keras? Karena di situ lafadznya wa in jahadaka. Jika engkau dikerasi, disungguhi, dipaksa, maka tetap jangan mau ikut. Sekalipun disuruh berkorban untuk perkara yang syirik. Dulu saya di kampung saya itu setiap tanggal 10 Syuro itu ada korban. Korban itu disebutnya sedekah bumi, ya Pak. Pak Haji nanti betul ada nggak di tempat Bapak? Itu dipotongnya di mana? Di pertigaan atau di perempatan, di jalan-jalan. Katanya untuk sedekah bumi dari kepala kambing itu ditanam. Masya Allah, setelah tahu itu syirik besar itu syirik besar. Dan itu jangan pernah. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, karena sudah disampaikan perkara itu kemusyrikan. Padahal di perempatan atau pertigaan yang sering terjadi kecelakaan itu ya ada beberapa faktor. Bisa faktor jalannya memang memungkinkan untuk terjadi kecelakaan, atau pengemudi atau orangnya yang ceroboh melintasi pertigaan atau perempatan sehingga terjadi kecelakaan. Dan setiap orang yang baca bismillah, lafaz itu menjadi bagian yang menjadikan Allah menjaga. Dan kalau itu kambing ada harganya. Lalu kalau diperintahkan korbannya itu belalang, jangan pula mau, karena tetap itu kemusyrikan. Jangankan belalang, laler saja, jangan mau. Jadi kalau diperintahkan, kalau kambing nggak punya ya belalang nggak apa-apa lah. Jangan mau tetap. Walaupun laler atau yang lebih kecil dari laler, apalagi semut. Saya korbankan semut dalam rangka patuh kepada orang tua saya untuk mendapatkan perlindungan dari golongan jin yang berada di perapatan itu. Jangan mau, tetap jangan sampai mau, karena kita semuanya itu ingin memelihara diri antara lafaz yang di depan tadi dengan lafaz kedua supaya nyambung. Jadi wabil walidaini ihsana itu untuk yang berbuat syirik tentu harus betul-betul dihindari. Lalu yang ihsan tadi, ihsan itu apa saja yang menyenangkan, itu aplikasinya banyak. Bisa mencucikan baju, bisa melayani makan, bisa menyediakan minum. Ada, ini beberapa waktu lalu ada yang mempermasalahkan yang mencium tangan, kira-kira musyrik apa enggak nih? Karena dari golongan orang yang sering bid'ah itu, orang yang mencium tangan itu dianggap menyembah, maka disebut bid'ah. Saya berpikir tidak menyembah. Jadi untuk perkara ini jangan khawatir, itu takzim kepada orang tua. Jadi cium pipi, cium kening, cium tangan, berpelukan kepada orang tua adalah qaribun. Jadi takrub. Jadi kalau ada fatwa dari orang-orang yang kelewat, selama ini kita cium tangan kepada ayah ibu kita, menyembah enggak? Enggak. Jadi itu takzim, ya. Karena di dalam tangan yang sering digunakan untuk berdoa, di situ ada keberkahan. Ya nggak cium tangan nggak apa-apa kalau itu menganggap itu sebagai bid'ah dan dosa. Tapi saya berpikir perkara ini bukan perkara bid'ah dan bukan perkara dosa, tapi perkara takzim kepada orang tua, karena tangan ulama, tangan orang tua sering menegadahkan tangan untuk kebaikan anak-anaknya dan seluruh jamaahnya untuk mendapat kebaikan. Sehingga orang yang sering tangannya untuk menegadahkan kebaikan,
maka itu suka dicium oleh anak-anak kandungnya, oleh murid-muridnya. Tapi nggak usah berlebihan. Yang penting bagi saya dalam perkara ini, satu, ihsan itu jangan sampai pada posisi menyembah kepada orang tua, atau ihsan itu berlebihan sehingga kedudukan orang tua itu dipatuhi setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam ayat Al-Baqarah 83, wabil walidaini ihsana, seluruh perbuatan yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, lalu taat kepada orang tua itu tanpa melanggar taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi banyak sekali yang bisa kita aplikasikan selama itu tidak mengingkari taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang ketiga, wadil kurba, lalu berbuat baik kepada orang-orang yang kurba. Pernah dengar atau lafaz kurba? Coba bantu Pak Ustaz, wadil kurba Pak. Nah, betul. Jadi suruh berbuat baik kepada orang dekat. Jadi orang dekat itu ada dekat secara nasab. Yang terdekat nasab itu orang tua, anak, kakak, adik, paman, uwa, dan bibi. Ini nasab namanya. Kakek, cucu, ini dekat semuanya. Lalu dekat secara teritorial, ya dengan tetangga. Saya dengan Pak Suradi di sini yang terdekat kayaknya. Ya, Pak Suradi itu satu RT, satu blok, hanya beberapa rumah jaraknya. Itu sahabat saya dekat. Sehingga wadil kurba dimaknakan dekat secara nasab maupun secara teritorial. Kalau dengan nasabnya baik, berbuatnya baik, tapi tetangganya tersakiti, itu juga nggak boleh. Nah, berbuat baik dengan tetangga, sering kita mendengar yang pertama harus jangan sampai kita mengganggu. Disebut la yu'minu ahadukum man jarahu la ya'man min lisanihi wa yadihi. Tidak beriman bagi seseorang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguan tangan dan lisannya. Gampang ya? Gampang. Jadi kita menganalisa tangan kita ganggu apa enggak, lisan kita ganggu enggak. Kalau lisan kita enggak ganggu, ya aman. Tangan kita enggak ganggu, ya aman. Yang biasanya lisan itu ganggunya dalam bentuk apa? Ngerumpi, menfitnah, atau macam-macam kata-kata ini. Jadi itu jangan sampai kita lakukan, karena itu akan menjadi disebut la yu'minu, tidak aman. Min lisani wa yadihi, lalu tangannya, tangan apakah kita ngerusak? Rumah-rumahnya dikotori, apakah tanamannya dirusak, apakah pagarnya dirusak, atau motornya dirusak, diganggu-ganggu. Yang demikian itu perbuatan tangan. Nah, kalau orang yang akal-akalan, karena lafadznya min lisani wa yadihi, tidak beriman bagi seseorang, man jarahu yu'minu min lisani wa yadihi, lalu ada gangguan, kepengen ganggu, bagaimana caranya? Jangan dikelah-kelah, jangan direkayasa. Ganggunya pakai kaki. Gak boleh juga. Maknanya min lisani wa yadihi, gangguan lisan dan tangannya, maknanya gangguan pembicaraan maupun perbuatan. Jadi kalau nggak ganggu dengan tangan, lalu ganggunya dengan kaki, pagarnya ditendang-tendang, motoran dirusak dengan kaki, misalkan nggak pakai tangan, nah itu tetap aja itu ganggu.
Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari tetangga-tetangga yang jelek, dan kita pula bisa menghindarkan diri dari menjadi tetangga yang jelek. Sudah selesai ya? Selesai 3 saja. Jadi 9 perkara yang saya sampaikan seharusnya, tapi baru 3. Tapi mudah-mudahan 3 itu bisa menjadi pencerahan bagi saya dan bagi sahabat-sahabat saya yang ada di kiri kanan saya ini. Semuanya mudah-mudahan menjadi meluruskan, karena hal yang paling pokok yang pertama tadi adalah perkara yang sangat penting. Karena kalau kita sampai terjerumus di dalam perkara kesyirikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dan hanya mengampuni dosa selain itu sesuai dengan kehendaknya. Selain dari syirik aja sesuai dengan kehendaknya, apalagi yang syirik. Oleh sebab itu, kalau kita sudah pernah terlanjur, tetap mohon ampun kepada Allah, karena dosa-dosa yang syirik yang besar itu insya Allah mudah-mudahan kita berharap diampuni. Karena diantara kita mungkin ada yang pernah terjebak ya dalam perkara. Karena saya sendiri pernah waktu kecil oleh orang tua saya juga suruh minta kepada mbah-mbah kita pada saat ujian. Ada yang pernah nggak? Iya, kalau itu terjadi karena kita nggak ngerti ilmunya, ya kita tetap mohon ampun kepada Allah. Ini jujur saja. Di zaman saya masih bocah-bocah waktu ujian tuh suruh datang ke makam kakek-kakeknya, mbah-mbahnya. Pak Husnul katanya tadi manggul. Jangan-jangan yang lain juga sama ya? Iya. Pak RW juga iya gitu. Dan jangan pernah lagi, karena ini adalah perkara syirik. Saya menganjurkan, nanti kan ada yang beda seperti di awal. Saya tidak sependapat. Sekalipun ada yang mengajarkan itu bukan syirik. Mudah-mudahan kita terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syirik, apalagi di pohon-pohon ya. Sini di bulan Syuro nanti ada bayangan yang membesarkan pohon asem di situ. Gak tahu bagaimana cara menghindarinya. Berikanlah mudah-mudahan kita semuanya terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan-gangguan penyesatan, sampai kita meninggal tetap dalam keadaan iman tauhid yang sungguh-sungguh, sehingga kita akhir hayatnya husnul khotimah dengan lafaz la ilaha illallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.